Shalom, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sabtu Hati, Kamis 7 April 2022. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kesehatan yang kami terima hendak kami syukuri dengan aktivitas pelayanan baik di tengah-tengah masyarakat maupun di mana kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan pada pagi ini, karena kami siap mendengarkan. Amin. Hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 19 dengan tema tak seperti yang diharapkan. Nah, firman Tuhan pagi ini akan dibacakan oleh anak Berta, Jemaat Sekolah Minggu GKJ Condong Catur. Disilahkan Dek Berta. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 19 yang demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih sudah membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Semoga Dek Berta senantiasa diberi kesehatan, rajin belajar, dan terberkati. Ibu, Bapak, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu, tanggal 3 April, firman Tuhan menceritakan pada minggu Prapaskah yang kelima itu mengisahkan Maria yang membasuh kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Maria mengusap kaki Tuhan Yesus itu dengan rambutnya yang panjang, mahkota yang dimilikinya. Nah, mengapa dia berbuat seperti ini? Karena Maria merasa sangat bersyukur kepada Tuhan. Adiknya yang sudah 4 hari meninggal itu dibangunkan oleh Tuhan Yesus dan hidup kembali. Nah, apa yang diharapkan oleh Maria ini terwujud dengan nubuat Tuhan Yesus, sehingga rasa syukur yang dia nyatakan itu betul-betul berasal dari hati yang paling dalam, sehingga mereka mencurahkan minyak narwastu yang sangat mahal. Mungkin kalau dikurs dengan rupiah saat ini itu bisa puluhan juta harganya.
dan mengusapnya dengan rambutnya yang sangat panjang. Apa yang dimiliki oleh Maria itu dicurahkan kepada Tuhan Yesus sebagai rasa ucap syukur karena apa yang diharapkan itu terpenuhi. Nah, menjadi berkat bagi sesama ini salah satu cara juga untuk mensyukuri cinta kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberi berkat pada kita yang lebih dari yang kita lihat dan yang kita pikirkan. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk membebaskan kita dari hukuman dosa menjadi anugerah yang terindah. Ditambah lagi dengan berkat-berkat yang lain. Oleh karena itu sudah semestinya kita harus mensyukuri cinta kasih Tuhan itu. Seperti halnya Maria mensyukuri apa yang sudah Tuhan lakukan. Bersyukur menjadi suatu yang mudah bagi kita. Jika apa yang menjadi kehendak Tuhan itu sama dengan apa yang kita harapkan. Seperti Maria tadi, dia mengharapkan adiknya bisa hidup kembali dan harapannya terpenuhi. Sehingga ucap syukur itu mudah dilakukan meskipun membutuhkan biaya yang mahal. Namun bukannya hal yang mudah. Sebaliknya, jika yang harus kita lakukan itu berbeda dengan yang kita harapkan. Menjadi saluran berkat adalah salah satu cara untuk kita bersyukur. Namun apakah kita mau dengan tulus melakukan hal itu apabila harapan kita itu tidak sesuai dengan yang kita impikan? Dalam kisah ini menjadi Maria dan Yusuf bukanlah sesuatu yang mudah. Menjadi saluran berkat bagi dunia, namun Maria dan Yusuf harus menanggung malu, menanggung bahaya, dan lain sebagainya. Karena Maria dan Yusuf menikah, namun Maria sudah mengandung oleh Roh Kudus. Dalam pergumulan panjang Maria dan Yusuf, ada kekuatan yang Allah berikan di dalam hati mereka. Dan dalam mimpinya Yusuf, malaikat Tuhan menguatkan Yusuf bahwa Yusuf jangan ragu, tetapi tetaplah bersama dengan Maria, karena anak yang dikandung Maria adalah karya Roh Kudus yang nanti akan membebaskan umat manusia dari segala dosa. Ketika mereka, Maria dan Yusuf, menyerahkan diri sepenuhnya dan patuh pada kehendak Tuhan, maka ada kuasa besar yang memampukan mereka untuk menjalaninya. Dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan mampu menjadi saluran berkat bagi sesama. Namun dengan kekuatan dan kuasa Tuhan, kita akan mampu melakukannya, sekalipun mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Kuasa Tuhan yang luar biasa mampu menjadikan kita sebagai saluran berkat bagi sesama. Lalu,
apakah kita siap menjadi saluran berkat sekalipun jalannya tidak seperti yang kita harapkan? Kemampuan untuk melihat secercah harapan di tengah-tengah kegundahan, penderitaan adalah anugerah dari Tuhan. Harapan itu bagai satu tali yang bisa mengangkat hidup kita untuk terus dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berdoa agar dapat melihat harapan dan berpeganglah pada harapan serta janji keselamatan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk kami senantiasa bersedia menjadi saluran berkat bagi orang lain, meskipun apa yang kami harapkan terkadang tidak sesuai dengan yang kami inginkan. Namun iman kami senantiasa mengajarkan bahwa kami anak-anak Tuhan senantiasa dilatih, dikuatkan, diajar untuk senantiasa memiliki pengharapan pada Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami hendak melakukan aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan tuntun supaya di mana kami berada, karya Tuhan, berkat Tuhan senantiasa terpancar melalui diri kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan satu hati pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Dik Berta, juga anak Teva yang sudah menjadi pelayan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.